Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Mutiara Apwari Indra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 208820108. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang strategi pembelajaran. Yaitu pengertiannya, secara umum pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu presentasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran, dalam pelaksanaan pendidikan tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Misalnya, jika strategi pembelajaran memiliki sisi positif dan negatif, perlu diketahui apa sisi negatif dan positifnya. Yang pertama itu ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Di sini ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan itu yang pertama ada siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Kekurangannya memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, tempat, akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Yang kedua, metode simulasi. Metode simulasi dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama ada kelebihannya dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya. Kedua, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri. Adapun kekurangannya yaitu faktor psikologi siswa, misalnya rasa malu ketika sedang melakukan simulasi tersebut. Selanjutnya ada tips menjalankan strategi pembelajaran yang benar, yaitu yang pertama, mendorong komunikasi kelompok, yaitu tanyakan kepada siswa apa yang ingin mereka capai melalui belajar dan seperti apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, cari tahu teknik belajar yang tepat, yaitu mengetahui apa yang dilakukan oleh para siswa untuk memaksimalkan manfaat waktu belajar. Beberapa pendekatannya meliputi yang pertama, permainan belajar. Yang kedua, sering-seringlah beristirahat, yaitu berpikir suatu aktivitas yang menggunakan usaha sehingga juga dapat mengurangi tenaga. Yang ketiga, menciptakan suasana yang bebas gangguan, yaitu seperti mulai dari kebersihan dasar hingga menjalankan kegiatan belajar mengajar dalam suasana yang nyaman dan bebas gangguan. Yang keempat, fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah, yaitu manusia menyukai tantangan, terutama hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Strategi pembelajaran yang cerdas dapat mencangkup manfaat website, pencarian, dan melakukan kegiatan berbasis penyelesaian masalah dalam waktu belajar siswa. Yang kelima, berbagi pendapat, yaitu ibarat pelajar memiliki kemampuan untuk berpikir kritis tentang apa yang diajarkan dengan meminta mereka untuk menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, memiliki minat yang dapat diketahui bagaimana mereka memahami suatu masalah atau tantangan, dan bentuk apresiasi. Dan selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih optimal, pendidik atau guru juga dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran seperti yang pertama, strategi inquiry atau SPI, yaitu strategi inquiry atau SPI atau strategi bertanya meliputi sejumlah kegiatan belajar yang memberatkan pada proses berpikir analitis dan kritis. Yang kedua, strategi ekspositoris atau SPE. Sistem pelajaran ekspositoris merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa, membantu siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, strategi berdasarkan strategi atau SPBM, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Dan yang terakhir yaitu
strategi koperasi atau DSS. Itu metode ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam berkelompok untuk menyelesaikan rumusan pembelajaran. Meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB, yaitu dalam menonjolkan sikap strategi ini, siswa dapat berpikir melalui kemampuannya. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing siswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman siswa. Meski demikian, dalam prakteknya memang tidak semudah kelihatannya karena sekolah harus dihadapkan dengan berbagai kendala, salah satunya adalah dana. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.